Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Syarin Amalia dari kelas 10 IPS 4 akan memaparkan soal teks anekdot. Dimulai dari pengertiannya, yaitu teks singkat yang berisi tentang kritikan mengenai politik, sosial, ekonomi, atau hal lainnya yang dibalut dengan guyonan atau humor. Teks anekdot sering dijumpai dalam bentuk percakapan, dialog, atau gambar cerita. Pada umumnya, teks ini bermaksud untuk menghibur pembacanya dengan guyonan sekaligus sindiran untuk pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, teks anekdot juga memiliki pesan moral yang ditujukan kepada pembacanya. Ciri-ciri teks anekdot. Teks anekdot merupakan teks yang unik dibandingkan dengan teks lainnya, yaitu 1. Teks yang mendekati perumpamaan. 2. Menampilkan karakter yang sering dilihat. 3. Memiliki sifat humor. 4. Mengandung kritikan. Dan 5. Mengandung pesan moral. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Menurut Pardiono, teks anekdot umumnya menggunakan kalimat deklaratif dan pernyataan kausal pada bagian abstrak. Penulisan anekdot harusnya memperhatikan kaidah penulisannya. Ke-1, menggunakan kalimat pernyataan atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kedua, kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Ketiga, disajikan dalam bahasa yang lucu. Keempat, berisi peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel. Kelima, menggunakan konjungsi waktu seperti kemudian, setelah itu, dan lalu. Lalu keenam, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Ketujuh, menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat seru. Kedelapan, terdapat sindiran. Dan kesembilan, yang terakhir, mengandung kebenaran tertentu. Sekarang ada struktur anekdot. Yang pertama ada abstrak, pengantar yang berisi gambaran secara umum mengenai teks yang ditulis. Tujuannya agar pembaca dapat membayangkan terlebih dahulu apa yang nantinya terkandung dalam teks tersebut. Kedua ada orientasi, sebuah peristiwa atau lebih yang akan menjadi permasalahan utama. Pada umumnya, bagian orientasi juga terselip humor agar peristiwa tersebut tidak ditanggapi terlalu serius. Yang ketiga, ada krisis. Orientasi akan memiliki permasalahan. Puncak dari permasalahan tersebut akan diceritakan di bagian krisis. Keempat, ada reaksi. Permasalahan yang terjadi akan diselesaikan pada bagian reaksi. Terkadang solusi yang digunakan terkesan unik dan menghibur. Selain itu, kritikan juga tak jarang diselipkan dalam bagian reaksi. Lalu terakhir ada koda atau pesan moral yang didapatkan dari cerita. Terakhir ada contoh teks anekdot. Judulnya mutilasi. Pada suatu hari, Tono dan Bima pulang bersama selesai sekolah. Di jalan mereka mengobrol dengan asik. Tono bercerita tentang kejadian yang dilihatnya semalam. Bim, tadi malam aku melihat ada yang dimutilasi di belakang rumah Pak Taryo. Bima terkejut mendengarnya. Yang benar kamu, Ton. Iya, benar. Aku tidak bohong, jawab Tono dengan wajah serius. Kenapa tidak kau tolongin? Kan kasihan, tanya Bima. Nanti kalau aku tolong, aku malah dikira orang gila. Kenapa begitu? Kan niatnya kamu baik ingin menolong orang. Jelas Bima yang tampak bingung. Orang apa? Tanya Tono. Iya, orang yang dimutilasi itu loh. Jelas Bima yang semakin bingung. Tono tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Yang dimutilasi itu bukan orang, Bim. Bima kebingungan. Terus kalau bukan orang, apa dong? Ayam, Bim. Semalam aku lihat Pak Taryo yang tukang ayam potong. Kata Tono masih tertawa. Kamu bilang dong kalau Pak Taryo yang sedang potong ayam. Pakai kata mutilasi segala, jelas Bima dengan kesal dikerjai. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.